Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ngomong soal standar, karena ada bro yang ngomong kulan itu bukannya ada standarnya ya. Karena penulis ngomong kulan itu nggak ada standarnya, tapi bro nya ngomong lah itu dibungkusnya ada tulisannya standar ini, standar ini, standar ini gitu ya. Iya, masalahnya kita ketika penulis ngomong standar yang penulis maksud itu beda dari standar yang tercantum di oli, tercantum di kulan ya. Standar yang penulis maksud itu adalah standar kualitas, sementara standar yang ada di kemasan kulan itu adalah standar pengukuran. Jadi yang penulis maksud standar itu adalah standar di mana orang akan tahu bahwa sesuatu ini sudah memenuhi standar, sudah sesuai dengan kebutuhan ini, standar ini gitu ya. Contoh gampangannya adalah kalau kita pakai oli. Jadi di oli mesin itu ada namanya standar API. Standar API itu artinya oli yang sudah memiliki sertifikasi, yang sudah punya logo API, itu secara kemampuan sudah sesuai standar, sudah memenuhi kualitas mutu tertentu. Nah, sementara yang ada di kemasan kulan itu standarnya adalah standar cara ujinya. Jadi di standar API pun ya, itu untuk mengujinya harus pakai uji yang sudah terstandarisasi. Jadi standar itu maksudnya adalah ketika sesuatu itu bisa memberikan hasil yang konsisten, bisa memberikan hasil yang sama ketika dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika orang ngomong standar API, maka olinya nanti kalau diuji itu pasti akan memberikan hasil yang sesuai dengan standarnya. Nah, alat ujinya juga perlu distandarisasi. Jadi kalau yang standar API ini ya, orang melakukan uji akan mendapatkan hasil yang ya sesuai dengan standar API. Angka misalnya kekentalannya sekian, misal shear stability-nya maksimal sekian, kalau diukur ada depositnya sekian, hasil penguapannya sudah memenuhi standar, hasil keasaman, kompatibilitas terhadap seal juga memenuhi standar. Nah, sementara itu standar uji itu maksudnya adalah nanti kalau misalnya ada orang lain melakukan uji yang sama untuk barang yang sama, angkanya akan sama juga. Jadi yang namanya standar itu ya tujuannya adalah untuk biar bisa sama, biar konsisten. Jadi ada orang mengukur di timbangan A berat 80 kilo, 80,5 kilo. Nah, di timbangannya standar juga akan keukur 80,5 kilo juga. Nah, contoh yang nggak ada standarnya itu ya speedometer. Speedometer di motor Yamaha larinya 90 km per jam. Di motor Honda sudah 100. Nah, itu artinya nggak standar, nggak sama. Ya karena ya memang ya untuk
menghasilkan sesuatu agar bisa konsisten itu harus distandarkan. Nah, ngomong sesuai standar itu artinya adalah di standar itu sudah menentukan limitasi-limitasinya. Kalau oli ya terus ono tulisannya sudah diuji dengan standar ini, standar ini, standar ini, sudah ada sertifikasi ISO segini, 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 itu tidak menjamin olinya itu sesuai dengan standar. Jadi kita nggak bisa ngomong sesuatu barang itu sudah sesuai standar walau sudah dilakukan uji standarisasi ASTM ini, ASTM ini, ASTM ini. Karena yang distandarisasi itu adalah cara pengujiannya, bukan dari olinya. Nah, untuk biar olinya itu memenuhi standar, maka angka hasil dari uji atau pengujian ini harus ya antara sekian sampai sekian, antara sekian sampai sekian. Kulan juga begitu. Jadi yang namanya hasil yang memenuhi standar itu ya misalnya secara titik didih sudah angkanya antara ini sampai ini. Untuk misalnya kompatibilitas terhadap seal, terbukti aman untuk bahan karet ini gitu ya. Jadi ya semoga paham ya maksud penulis ya. Jadi memang ya di banyak barang gitu ada tulisannya, oh barang ini sudah diuji dengan standar ini, ASTM ini gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngomong barang itu memenuhi standar selama ya nggak ada limitasi-limitasi yang dicantumkan. Kalau oli limitasi itu ada di standar ABI. Kalau apa maneh ya, kalau barang-barang lain ada di standar SNI. Terus ya ada juga misalnya ACEA dan seterusnya gitu loh ya. Ada Dexos juga. Ya sudah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.